Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, tentunya masih dalam tema yang sama. Kali ini kita membahas peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dan tentunya masih bersama saya, Friko Zuhri, kali ini. Dan tentunya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit berkaitan dengan bagaimana peran institusi kejaksaan dalam penanggulangan kejahatan dalam perspektif sistem peradilan pidana ataupun kegiatan berkaitan dengan pemilu itu sendiri. Mungkin kalau kita bicara soal Gakumdu tadi ya Pak, kalau Gakumdu ini sendiri atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya tentang pemilu, mungkin dibentuklah Sentra Gakumdu. Mungkin bisa dijelaskan kembali Gakumdu ini sebetulnya seperti apa Pak? Ya, Sentra Gakumdu itu dibentuk untuk menyatukan persepsi dalam penanganan perkara, khususnya pemilu ini kan secara leg spesialis. Jadi Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan itu sejak awal sudah terlibat dalam hal ini dari mulai penerimaan pengaduan itu pertama dari Bawaslu dulu. Nanti jika memang itu termasuk ada unsur pidana, terutama tindak pidana pemilu, maka nanti diambil alih oleh Polri. Dan sejak SPDP masuk ke kita, nah itu kejaksaan sudah mulai aktif di sana. Jadi intinya dia terpadu di sana. Jadi persatuan persepsi untuk mempercepat. Nah, dan dalam waktu yang sudah dibatasi itu nanti sudah dapat ketentuannya. Apakah nanti akan disidangkan dan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, berarti memang Sentra Gakumdu ini adalah untuk menyatukan persatu persepsi itu tadi ya, gitu, baik dari Bawaslu, kemudian dari Polri dan juga dari Kejaksaan. Dan kalau kita melihat memang peran dari Bawaslu sebagai penyelenggara adalah mengawasi gitu ya. Dan kemudian dari Polri melakukan tindak pidana dan sebagainya, kemudian dari Kejaksaan itu sendiri nanti yang memang terlibat di sana gitu ya. Nah, kalau kita bicara juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran gitu ya, sebetulnya tugas kejaksaan apakah juga ikut mengawasi? Kalau tadi kan kita membahas tentang posko pemilu gitu ya, posko pemilu yang memang perannya adalah untuk memberikan laporan dan juga informasi dan juga pendampingan dan lain sebagainya. Apakah kejaksaan juga ikut mengawasi dalam proses jalannya pemilu sekarang yang dilaksanakan saat ini? Tentunya juga karena kita di Sentra Gakumdu itu banyak sekali yang kita bahas. Tidak terbatas masalah pidana. Juga kita juga memberikan legal opinion. Juga di Bawaslu itu juga yang sekarang juga didampingi oleh Datun Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Jadi ada hal-hal yang misal di luar konteks pidana itu juga kita bisa bahas. Dan mengenai pelanggaran pun didiskusikan dengan kita, seperti adanya pelanggaran kemarin tentang alat peraga. Itu kita juga dilibatkan. Dalam masa-masa tenang alat peraga itu harus dilepas, terus ada sebelumnya juga terjadi kan di berbagai daerah itu kan alat peraga yang sudah dipasang sebelum masa kampanye. Itu kita juga dilibatkan. Namun untuk penindakannya ya bukan kita, mungkin melibatkan dari Pemda ya Satpol PP, mungkin terus dari kepolisian juga ada seperti. Tapi kalau di kejaksaan ya hanya sebatas itu, hanya sebatas memberikan pendapat apakah langkah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak secara hukum. Oke, berarti memang yang melakukan tindakan ini tidak langsung dari kejaksaan ya. Memang hanya melihat seperti dicontohkan tadi ada mungkin salah satu pelanggaran, mungkin dari atribut dan lain sebagainya gitu terkait dengan pemilu yang memang dilaksanakan sekarang. Nah, kalau kita melihat mungkin kejaksaan ini kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas penuntutan dominus litis dalam perkara tindak pidana, tetapi juga diberikan kewenangan lain melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga oleh Pak David. Ya, kalau tindak pidana tertentu ini kan harus tindak pidana yang di dalam penjelasan Undang-Undang Kejaksaan itu ya, Undang-Undang 11 2021 itu tindak pidana tertentu itu sebagai salah satu contoh adalah tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi kalau menindak
dan satu lagi adalah pelanggaran HAM berat. Itu yang bisa kita lakukan penyidikan. Oke. Nah, kalau bicara juga soal pelanggaran tadi mungkin korupsi. Bicara juga soal money politik, kalau dalam pemilu ini kan salah satu pelanggaran juga. Ini Ya. termasuk dalam Jadi, tindak pidana tertentu atau seperti apa? Begini, kita harus pisahkan ya antara tindak pidana dengan pelanggaran. Iya. Pelanggaran pemilu itu kalau menurut Undang-Undang 7 2017 itu ada pelanggaran administrasi dan ada pelanggaran kode etik. Ya. Oke. Pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran yang terkait dengan administrasi tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Iya. Ya. Sedangkan pelanggaran kode etik itu berkaitan dengan apakah penyelenggara pemilu itu telah melanggar sumpah jabatan. Nah, hukum acaranya juga berbeda. Ya, pelanggaran administrasi itu diselesaikan melalui Bawaslu, sedangkan pelanggaran kode etik itu hukum acaranya diselesaikan melalui DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan tindak pidana. Ya, kalau yang dimaksud di dalam undang-undang tadi itu, undang-undang kejaksaan itu adalah tindak pidana, gitu ya. Tindak pidana selain dari sebagai penuntut umum, kita sebagai penuntut umum dalam semua tindak pidana, mau tindak pidana apapun, kita juga bisa berperan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, gitu ya. Oke. Kejaksaan juga bersifat untuk sebagai penyidik. Sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, gitu ya. Salah satunya contohnya ya korupsi, pelanggaran HAM berat. Oke, ini memang contoh-contoh dari tindak pidana yang memang dilakukan dan memang kejaksaan bertugas juga untuk dalam melakukan penyidikan yang disebutkan tadi. Nah, kalau bicara juga soal proses dari pemilu 2024, nah mungkin tadi ada beberapa hal yang dilakukan, salah satunya tadi melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Ini kan kita bukan hanya tugas dari penyelenggara tadi atau dari Bawaslu dan juga KPU, tapi dari kejaksaan juga nih memberikan sosialisasi kepada masyarakat, gitu ya. Nah, sejauh ini untuk proses pemilu yang dilakukan, sosialisasi diberikan ke masyarakat ini seperti apa? Iya, kita khususnya di Kejari Bengkulu Selatan ya, kita memang membantu bagaimana supaya pemilu ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib, gitu ya. Jadi kita juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi, baik itu kepada penyelenggara pemilu di tingkat bawah ya, baik itu misalnya panitia pemilihan kecamatan atau panitia pengawas kecamatan, gitu ya. Nah, itu kita melakukan sosialisasi hukum acara misalnya kepada panitia pengawas di kecamatan maupun di desa. Kalau terjadi temuan, pelanggaran dan sebagainya, apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan tupoksi kita ya, kita sampaikan kepada panitia pemilihan umum. Kita juga menyampaikan potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahap pemilu apa saja, gitu. Tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, tapi juga potensi pelanggaran yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kita ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu diselenggarakan secara profesional, gitu, oleh penyelenggara pemilu, gitu. Nah, sifat penyelenggara pemilu ini kan ad hoc ya, terutama di tingkat bawah, kecamatan maupun di desa, gitu. Menjelang pemilu baru dibentuk kan begitu. Otomatis keberadaan sumber daya manusianya itu tentu pendidikan, pengetahuan dia terhadap hukum acara, rangkaian proses pemilihan umum ini tentu kita harus membantu juga KPU untuk melakukan sosialisasi. Nah, itulah yang sudah kita lakukan. Gitu. Artinya memang memberikan pendidikan politik, gitu ya, baik kepada masyarakat, peserta ataupun penyelenggara. Nah, tadi disampaikan juga bagaimana potensi tidak hanya pelanggaran yang mungkin kita lihat pada peserta saja, tetapi juga pelanggaran yang mungkin bisa terjadi dari penyelenggara itu sendiri, entah itu KPU, Bawaslu, dan sebagainya. Ini seperti apa kalau dari Pak Arya melihat? Ya, kalau di Sentra Gakumdu ya sudah jelas kita sebatas pelanggaran pidana yang dilakukan terkait tindak pidana pemilu. Tadi sudah dijelaskan sama Pak David, kalau penyelenggara ya itu nanti itu diselesaikan dalam DKPP. Nah, kalau di tindak pidana pemilu ya memang Sentra Gakumdu, jadi kita tidak menindak yang masalah itu. Jadi yang seputar masalah tindak pidana pemilu aja ya. Oke, baik. Kita akan break sejenak, Pak. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama. Kali ini membahas peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu. Kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.